Good morning, selamat pagi, selamat hari Rabu. Welcome back to my YouTube channel Ari Harjo Drum. Yes, di pagi hari ini gue mau konten seru banget pastinya. Gue nggak sendirian karena kamu nggak sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu nggak sendirian. Ya, ini gue mau collab sama pemain trombon yang fenomenal, incredible, dan yang pasti legend. Sudah menuju tua. Tapi yang makin tua itu makin banyak santannya itu. Dan anak gua kalau manggil Pak D ya, jadi nggak nanggung-nanggung. Gua collabnya sama pemain trombon fenomenal dan dahsyat, superior. Siapakah dia? Please welcome Anto Tip X. Halo. Iya, nih gue pagi-pagi diculik nih. Tapi gue datang sendiri. Iya. Itu berarti bukan diculik ya? Culiknya lewat telepon. Gitu ya. Ya, gue juga hari ini nggak tahu kita mau kemana, yang pasti mau ke Kerawang. Kita Iya. mau bikin konten. Ya, semoga kontennya asik. Iya. Bisa menjadi hiburan buat namanya itunya apa? Ari Harjo Drum. Enggak, maksudnya Joser. Pokoknya kita tunggulah nanti kita bermain di sana. Nah, kenapa kita collab? Karena ada sesuatu. Wow, iya benar. Kita mau konten, ada ceritanya nih. Gua sama Anto ini sama-sama anak dari anggota TNI. Yo. Iya. Kita berlatar belakang oreng lah sebenarnya. Ya, benar. Nah, ini kita ini ngonten ini kita mau mengingat almarhum bokap kita Ya, sebenarnya. Dan ini yang pertama nih kayaknya. Pertama, Kita nanti nggak tahu diapain. kita nggak tahu diapain atau kita ngapain dia. Iya, oh iya benar. Kita nggak mau kalah juga. Iya dong. Pokoknya kalian mesti nonton, jangan Di skip ya, jangan di skip. Karena ini bakalan seru nih. Iya, ini bakalan seru banget karena kita melibatkan institusi negara loh. Yang pertama, Buat kita berdua. yes. Nggak sih? Buat mereka juga. Oh iya benar. Iya, Kedatangan apa kita? Begajulan. Kedatangan manusia-manusia yang super duper di masa pandemi ini. Ya, pokoknya kalian harus nonton. Ini Ya, bakalan seru banget. Seru nih, pasti seru. Ya, banyak kok kontennya. Kita nggak tentang musik aja, tapi yang lain-lain juga. Nah, Kalian pasti jadi puas. bisa jadi pembelajaran ya bro ya. Iya. Buat joser yang sudah setia nonton kontennya Ari Harjo Drum. Iya. Gue mau nanya nih, Hot. Kan? Ada cerita yang paling berkesan nggak saat lu masih sekolah dulu atau lu masih kecil sama bokap, lu pernah dihukum nggak? Iya, ya pastilah tuh ada tuh. Gua salah satu yang terkesan sampai sekarang. Jadi pada saat itu kan emang kita lagi giat-giatnya marching band. Nah, biasanya kan anak-anak umuran SMP gitu kan masih suka main tuh. Nah, kebetulan gue lagi main di sawah bro. Gue lagi main di sawah, nyari ikan kayak gitu-gitu, dan kebetulan emang udah waktunya tuh jam 3 sore tuh kita latihan marching band. Nah, terus? Masalahnya kalau anaknya nggak ikut marching band, itu bokapnya yang kena sama komandannya gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti jadi emang diharuskan. Wajib itu. Diwajibkan, ya kan? Nah pada saat itu bokap dari jauh tuh, Anto,
latihan marching band gitu. Terus Tanggung gitu kan. Udah gue kan lagi ngobat gitu kan. Lagi bendung apa? Kolam untuk biar dikuras. Ntar asat langsung ada ikannya kan gitu. Oh iya. Lagi nanggung lah pokoknya. Totonya bokap gue bawa ini bro, bawa batang singkong tuh. Batang singkong, totonya udah di belakang gua. Langsung, kamu udah dibilangin gitu kan. Gua lari, langsung lari, set, muter-muter gitu kan. Gua puterin, gua arah-arahin. Nah, pas bokap gua sampai rumah, gua udah mati. Tapi tetap aja, tetap gua dipukul. Tetap dipukul, tapi akhirnya ya sekarang ini hasilnya gitu sampai ternyata emang punya tujuan. Jadi kita harus punya pemisahan. Benar. Karena semua bokap-bokap emang beda treatment ya, Hot. Ya. Bokap-bokap zaman dulu sama zaman sekarang itu. Iya, benar. Gue dulu juga. Lu juga pernah ya? Pernah ngalamin kok, kayaknya tolak menolak banget sih sama hati gue nih. Bener itu. Nah, kalau lo apa pengalaman lo yang berkesan? Aduh, gue disabet pakai kopel. Oh iya yang Pakai itu. Pakai kopel BDL itu. Gara-garanya ya gitu, gue pulang lewat maghrib. Itu gue kayaknya awalnya tuh merasa ini ya, merasa iri gitu gue sama teman-teman gue yang mereka tuh kayaknya bebas. Pulang lewat maghrib juga nggak apa-apa. Kalau gue lewat maghrib udah, walaupun gue sok-sokan pulang bawa-bawaan gitu, tetap nggak ngaruh sama bokap gue kadang-kadang dalam hati gue kan udah gede, udah SMA, kok masih aja suruh pulang cepet. Terus kalau hari Minggu tetap suruh bangun pagi, teman-teman gue bangun siang. Kok gue tetap suruh bangun pagi, terus suruh jogging bareng sama tentara remaja itu, tentara muda. Gue ngiri banget gitu. Terus apa-apa gue suruh tepat waktu, suruh disiplin. Tapi ya alhasil kepakainya ternyata sekarang gitu. Oh ternyata disiplin itu bagus buat ini gitu. Cuman ya memang gitu dulu kayaknya nggak terima aja gitu. Tapi nggak berani ngelawan. Iyalah. Orang tangannya kapalan semua. Apalagi bokap Anto sama bokap gue tuh tipikalnya tuh mirip-mirip. Mirip. Seneng jaketan ya kan, jaket loreng, rambut cepak-cepak beruban gitu. Iya. Terus mana-mana motoran. Iya. Tipikalnya sama banget. Terus keras gitu. Keras. Nongkrongnya sama siapa aja. Iya, benar. Bergaulnya sama siapa aja. Pokoknya orang lapangan banget lah ya. Iya, benar. Ya, emang mungkin tujuan mereka sih untuk mendidik kita seperti itu tuh biar kita juga jadi tentara juga, bro. Iya, memang awalnya begitu sih. Gitu kan. Tapi lo pernah daftar nggak sih? Gue belum. Oh, enggak. Karena memang dari awal kan gue ngelihat dari gue kecil sampai gue gede tuh cita-cita jadi tentara tuh waktu kecil doang. Pas gue ngerasa yang tadi gue cerita tolak menolak banget sama guanya, gue nggak mau lah, gue pengen jadi yang lain aja gitu. Tapi gue tetap seneng gitu, bangga ngelihat sosok seorang bokap yang gagah begitu. Terus gue tumbuh dan berkembang di lingkungan TNI itu sesuatu hal yang nggak didapat dari orang-orang lain ya. Kita dapat lingkungannya, kita dapat ya sebenarnya itu kalau untuk saat ini tuh hal yang kita rindukan, hal-hal zaman dulu itu ya. Karena kita punya dunia sendiri di lingkungan itu. Kita punya tata cara, peraturan yang beda sama di luaran ya. Dan selalu punya pikiran, bro, kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut banyak orang itu salah. Kita berpikir dulu. Nanti bokap kita gimana nih kalau misalnya kita melakukan sesuatu, bener, ya kan? jadi bikin kita jadi apa ya, jadi nggak terlalu nakal lah gitu. Iya, ketahan lah. Masalahnya nanti kalau kita nakal ujung-ujungnya kan disetrap. Iya. Pokoknya banyak sekali apa yang kita dapat pada zaman dulu itu. That's right. Dan akhirnya kita pada akhirnya kangen sama hal-hal pada saat itu. Iya, gitu. Benar-benar. Tapi lo ini nggak sih didikan bokap lo
nggak sih? Sebagian gue terapin, Hat. Oh. Sebagian gue terapin. Nah, kenapa gue bilang treatmentnya lain ke anak-anak yang sekarang? Oke. Itu kalau dulu kita tuh dia apa-apain kita nurut gitu. Kita punya takut. Kita boro-boro kayak anak sekarang berani ngejawab. Kalau dulu mau kita mau ngejawab. Gila. Boro-boro mau berani ngejawab gitu kan. Oh, ini itu nggak lo? Gue pernah kan jadi gue lagi nyantai, lagi anak-anak dulu kan nyantai kita paling ya main kelereng. Iya kan. Disuruh jemur pakaian bro. Suruh jemur pakaian, gue ngedumel kan, tapi tetap gue lakuin kan. Tampar gue bokap gue pingsan gue bro. Pingsan bokap gue ketakutan kali ya. Pokoknya pas gue bangun di sebelah gue tuh ada es krim. Kok mirip ya? Lo pernah juga ya? Kok mirip ya? Jadi gue pernah baru dibeliin sepeda sama temen gue dijambing-jambingin, bokap gue ngeliat tuh. Akhirnya gue dipanggil, kamu tuh dibeliin ayahmu ini beli sepeda ini nggak murah. Gaji tentara itu berapa kan kamu tahu? Potong ini ini beliin sepeda kamu ini udah motong uang makan ini sebenarnya. Kok malah dijambing-jambingin temenmu? Ini baru loh, gitu. Ya kan namanya temenan pasti minjem ya. Ya kamunya malah nontonin, ya kan dipinjem sebentar. Gue ngejawab gitu, digampar gue. Kalau digampar berdarah itu. Bangun nggak? Jadi udah gue pura-pura jatuh sakit tuh tetap suruh bangun, suruh tegak lagi. Enggak, kalau gue itu waktu itu pingsan bener. Wah, langsung pingsan. Pingsan ya udah. Akhirnya bangun, ada es krim, ada ini. Nah, pas gue ngeliat bener kesakitan, gue langsung digandeng kan. Diajakin ke warung kan. Suruh beli apa? Jajanan dibeliin. Gue pernah ketahuan dulu ngobat, gue pernah ngobat lagi. Pas SMP obat ketahuan. Akhirnya gue diajar sampai bener-bener pingsan gue. Gue masih ngerasa sakit gitu, tapi masih ada rasa mabok sedikit gitu. Suruh berdiri lagi, diajar. Adik gue si Rudi yang sekarang marinir, itu udah nggak tega ngeliatin gue. Liatin tuh masmu, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Gampar lagi, turunin tangannya, udah ya sakit, turunin, sikat lagi, jangan. Habis itu langsung semua makanan ada tapi habis maghribnya komplit nih meja. Tetap sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Sayang sama kita. Kita kesakitan aja, apa yang kita pengenin dibeliin akhirnya. Cuman memang treatmentnya atau caranya di didikan militer tuh emang seperti itu ya. Ya tapi emang berguna lah buat kita sekarang. Berguna, sangat berguna, dan kita kangen sih sama hal-hal pada saat itu dulu. Tapi nggak tahu deh, didikan tentara sekarang ke anak-anaknya tuh sama nggak ya? Kayak dulu. Iya, berarti kita perlu riset. Nah, pertanyaan itu akan kita bawa ke sana. Nanti kita tanyakan sama yang pasti yang udah punya anak udah besar gitu bro. Iya. Jadi kita coba nanti. Kalau feeling gue sih enggak sih. Enggak. Lebih ke apa? Semuanya disediakan kali ya. Iya. Karena emang mungkin ya beda zaman sekarang tuh mungkin lebih banyak dapat ininya bro, apa penghasilannya ya. Iya. Dibandingkan yang dulu gitu. Benar. Sekarang mungkin udah banyak tunjangan. Terus apalah. Terjamin ya. Lebih 13, terjamin. ada gaji 14 ya. Woi. Kalau dulu kan belum ada gitu. Iya. Jadi mungkin lebih santai kali dia. Iya. Sama ini ya, apa? Beda zaman juga. Beda zaman. Ya mudah-mudahan ya gitu. Pokoknya nanti coba kita tanyakan apa. Iya. Tapi pendekatan tentara-tentara sekarang itu ke rakyat sipil tuh lebih humanis ya. Iya, benar. Jadi karena mungkin di kitanya sendiri untuk masyarakat sipil tuh ini lebih, kalau menurut gue lebih baper sih sekarang ya. Dikit-dikit sosmed, tulis di sosmed. Makanya pendekatannya seperti itu. Oh iya. Karena kan emang TNI itu kan milik rakyat. Iya. Mengayomi. Iya. Jadi dia juga harus tahu situasi juga berarti kan. Benar.
bersama dan manunggal dengan rakyat. Manunggal itu kan menyatu ya. Menyatu. Iya benar. Ya, oke. Untuk kalian semua yang para joser pengen nanya-nanya apa atau punya ide seperti apa, atau gua sama Anto nanti seperti apa, lu komen aja ya. Kita bakalan berdandan seperti apa. Apa yang akan kita lakukan, komen aja semuanya di bawah sini. Ditunggu. Pokoknya buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap ikutin perjalanan gue lagi di jalan nih. Kalau nggak percaya tuh, kita lagi OTW. Tetap ikutin YouTube channel gue Ari Harjo Drum dan juga YouTube channel Anto Trombon Anto. Yes. Nice. Tades. Komando latihan pertempuran, di sini arena dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, serta marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut di tempat itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, tidak mau selalu siap sedia. Mana kami berada, merah putih selalu di dada, tidak mau rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Ayo, mari kita lah. Jauh-jauh. Siapa yang mana? Lagi ya. Enggak apa-apa, sini mau bebas, Pak. Ini ruangan saya. Ini ruangan saya. Ruangannya ya seadanya lah ruangan. Woi, ngobrol-ngobrol kita di sini. masuk ke ruangan komandan ini. Kok, sini kok. Ini kita dapat Komandan Ardi. apa namanya? Tamu luar biasa yang ke sini. Ini pada ngerokok kali? Ada yang rokok? Ada yang rokok. Ayo kita nanti nyantai sini. Sekarang kita Siap. karena snacknya dikumpulin. Oke, siap. Ayo, kita ini wakil saya nih. Ari. Apa namanya, alat-alat seadanya sudah masa nih pasang. Ayo Siap. dulu kita sini yuk. Ya. Dulu kita. Kita sambil nikmatin lu hari-hari indah luar biasa nih. Wes. Dulu sih mas. Ya, mas. Dijamu ini sama komandan ini. Nah, seadanya. Sini dulu sini, jangan jauh-jauh. Sini mas, lu sini. Nah, pokoknya seadanya aja ya. Yang perokok buka rokoknya, rokok bareng-bareng kita. Yes, Joser, penonton Ari Harjo Drum, ini di YouTube channelnya Ari Harjo Drum, komandan. Ini perkenalkan, ini komandan kita yang sangat baik hati dan rendah hati. Lumayan lah. Komandan Ardi, komandan batalion 305 Tengkorak Karawang. Tadi sambutannya the best banget, pokoknya. Dia punya apa yang ada lah. Keren banget. Kita tadi diajak makan, saya tadi juga sempat sholat bareng. Terus kita ngobrol-ngobrol cerita bagaimana Kayak kawan lama ya. kayak udah lama gak ketemu. Beliau ini sangat-sangat humble sekali. Di bawah kepemimpinan beliau sekarang wajah-wajah baru, suasana yang baru di batalion ini. Kita bisa lihat sambil jalan ke mana ini? Kita keliling asrama. Kita keliling asrama dulu. Sambil jalan-jalan. Setelah keliling asrama ada sesuatu yang sangat keren banget. Apa yang mau dilakukan komandan pada gua dan Anto, kita mau dikerjain apa? Rahasia dulu. Rahasia. Tetap ikutin Ari Harjo Drum YouTube channel. Yes. Come on. Kalau bahasa saya ke rekan-rekannya, kita laksanakan serangan frontal. Dari depan dulu, geser terus sampai belakang kita rapi-rapi. Berarti ini paling pertama ini? Bukan, ini justru yang kedua ini. Justru yang kedua? Ada bangunan lain yang ya itu memang yang kemarin sudah tidak bisa terpakai, yang ada saran masukan dari rekan-rekan minta tolong untuk kita sama-sama perbaiki. Ayo kita perbaiki, saya bilang gitu.
Kemudian setelah kita jalan keliling lihat-lihat, nah ternyata bangunan ini, kalau yang sana itu kan kantor saya, kantor komandan batalion. Nah istri saya itu statusnya sebagai ketua persitnya, ketua persatuan istri-istri prajurit yang ada di sini. Nah kantornya dia yang ini. Nah Persit Kartika Chandra ya? Kartika Chandra Kirana itu, ranting 4. Nah jadi ranting 4-nya, 35 itu ranting 4 itu. Sudah cekung, rada melengkung gitu. Ya. Dia ada saran dari rekan-rekan kalau bisa kita ini benahi gitu. Karena kalau entah pimpinan kita, entah siapa kesini itu, kalau yang bapak-bapaknya datangnya ke kantor saya, ibu-ibunya kesini. Oh iya. Ibunya kesini. Jadi kan harusnya ini kita jadikan prioritas lah sebenarnya. Betul. Biar lebih representatif ketika orang ada di sini. Nah, hanya dengan cara itu kita coba ngobrol, musyawarah dengan kawan-kawan, kemudian kita ajak ada kawan-kawan juga memang dari luar yang dia siap membantu lah. Hanya kita bersama-sama lah bangun. Ini yang kerjakan juga orang sipil karena ada kawan dari luar yang dia punya teman-teman untuk membangun, ikut membantu bersama-sama. Dan punya skill ya. Punya skill. Dan saya kasih target ini maksimal itu di minggu kedua bulan Maret tuh sudah harus selesai. Nah, kita bilang tuh proyek Sangkuriang. Proyek Sangkuriang. Nah kalau yang itu, nah jadi ini sama juga. Air. Jadi kita mau ngebor air, penggunaannya sekarang nggak pakai satelit nanti. Kalau yang normalnya pakai sanyo, kemudian naik dikit pakai semi jet pump, kemudian kita pakai jet pump, ini kita pakai satelit. Nah permasalahannya itu kalau sudah musim kemarau masuk, nah ini di sektor sini dan perkantoran sampai tanah ini sudah tidak ngangkat lagi airnya di musim kemarau itu. Kalau kita pakai sanyo itu hanya kedalaman 9 sampai 12 meter tuh nggak dapat lagi. Nah hanya kita koordinasi, kita hitung-hitungan, udahlah kita bikin sini. Kalau kita pakai gali sampai ngebor sampai 60 meter kan berarti kita airnya air dalam, air tanah. Nah bisa dipakai, kita nggak mikir-mikir lagi akan kering lagi. Benar, 60 meter itu udah lewat batu ya? Udah lewat tembus batu. Betul. Dan air pun bersih dia. Kalau air atas kan dia endapan bentuknya, air endapan. Kalau ini udah air bawah. Itulah yang kita perbuat pelan-pelan. Dan yang paling penting itu air kalau udah tembus terus jadi air bersih. Itu bisa langsung diminum. Iya, karena dia air tanah, air dalam dia. Ya alhamdulillah. Itu saya bilang apa yang kita berbuat, ayo kita berbuat ikhlas. Yakinlah bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Kalau kita berpikir tentang profit terus tuh nggak kasih selesainya itu. Dan itu selama air mengalir itu pahalanya datang terus. Pahalanya mengalir terus. Amin. Jariahnya ngalir terus. Iya. Itu luar biasa. Saya ngajak kawan-kawan sebelah. Saya mungkin setelah ini kan hanya persiapan bulan Agustus kita pergilah keluar pulang. Mungkin setelah itu saya udah nggak akan lagi di sini, saya pindah. Tapi kan apa yang kita perbuat ini dinikmati untuk jangka waktu yang panjang gitu mas. Betul, meninggalkan jejak positif. Betul, apa yang bisa kita perbuat lah. Iya. Wah keren itu. Kalau ini kantor-kantor kompi-kompi para dangki-dangki. Ini kantor luar sebelah mana mas? Sebelah kanan. Nah sebelah kanan. Nah ini dari kompi-kompi ini perkantoran, ini komplek perkantoran semua. Kantoran, gudang. Ini kantor Anwar pasti full musik ini. Kayaknya. Nah, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya itu ini salah satu, kita di bawahnya TNI AD kan. Nah, inilah perintah harian. Jadi ketika beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, keluarlah dari konsep ini perintah harian nih. Sampai 7 berarti 1 minggu ini? Enggak, bukan. Ini harus kita laksanakan secara terus-menerus ini. Perintah ini. Jadi kita aplikasikanlah perintah ini, kita jabarkan dari implementasi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dimanapun bertugas dan berada. Ini kan sudah ada poin-poinnya tuh. Poin Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Jati diri sebagai tentara rakyat, kemudian pertajam kepekaan terhadap perkembangan situasi, tekan kedaulatan TNI AD. Nah ini dari poin kelima kan sudah dia keluar dia modelnya. TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi. Nah ini sudah kita mencoba untuk berbuat. Kemarin udah beberapa kali ini kita ada kegiatan Jumat Berkah kita bilang. Jadi apa yang kita punya kita keluar. Dia langsung kita yang datang. Jadi kita nggak ngumpul. Keluar kita nyari titik-titik mana semampu kita. Kemudian beberapa kali kita anak yatim yang kita ajak sambil berdoa sini. Alhamdulillah. Ya itu aja ya. Sesanggup kita berikan. Kemarin kapan luar kita akan santunan itu? 2 malam lalu ya? 2 malam lalu. Kita juga dibantu dari rekan dari kemarin tuh ada ikut serta dari Novotel sama
Mercure. Karena kebetulan si owner sama atasan ini juga kenal dekat. Dia lahiran anak, sekalian saja tolong didoakan. Ya udah sekalian gitu. Jadi bareng-bareng gitu, gitu. Sekalian. Iya, sekalian. Ya inilah kita menumbuhkan kecintaan, kayak sayang, semuanya. Jadi banyaknya sebenarnya kalau kita lihat dari poin 5 ke bawah itu untuk kita ke masyarakat. Sebenarnya. Betul. Jadi biar tentara itu lebih humanis kali. Benar, program pemerintah. Tapi memang saya setuju, tentara sekarang tuh lebih humanis. Pendekatannya ke sipil pun juga luar biasa. Ada perubahan ya? Sangat. Alhamdulillah. Ada perubahan. Terasa sih. Terasa. Ya intinya apa yang kita bisa perbuat lah, Mas. Kalau kita lihat baca di poin-poin ini ya tinggal kita jabarkan saja. Sebenarnya itu mungkin hal-hal yang memang tidak sulit untuk kita lakukan. Tinggal yang pertama kita ada niat, kemauan. Yang kedua kita ada kemauan. Kuncinya kan cuma 2 itu doang. Lainnya enggak ada, ya kan? Benar. Kita ada punya 5 kompi. Dari kompi A, B, C, bantuan. Ini kalau ini bantuan tuh senjatanya yang berat-berat tuh. Kalau dibilang tuh pasokan, lu kan bahasa kawan-kawan lu kan. Tuh. Nah di sini dia tempatnya senjata-senjata berat, meriamnya, bukan meriam kalau bilang, mortir kalau gitu. Termasuk kalau kompir markas tuh yang ngusut kan. Ini kompi saya. Nah tuh dia jual kompi sendiri tuh. Woi. Ruangannya. Wow. Jangan. Dia nawarkan diri tuh. Mau diliatin? Ayo. Ayo dong, kita harus lihat. Apa yang mau dijual sama dia nih? Oke. Ya ini upayanya mereka masing-masing. Kemana-kemana kompi, gimana dia setting tempatnya itu, ya untuk dia bekerja nyaman. Tapi rata-rata juga nggak diduduki juga di sini. Kumpul-kumpul rapat itu di bawah-bawah pohon yang ada itu sebenarnya sama juga. Karena kayak danyon, daki sebenarnya kan itu kan kemana-kemana lapangan, Mas. Jadi kita masih sama prajuritnya di mana tempat berada ya enaknya di situ sebenarnya. Iya. Kantor tuh hanya formalitas kalau kita bilang ruangan-ruangan seperti ini. Banyak ini enaknya di luar. Ya seperti yang saya bilang tadi tuh. Kalau kayak Bro Anwar nih tugasnya lebih banyak ke apa ini Dan? Jadi gini, dalam susunan organisasi itu saya komandan batalion. Tadi kan ada Pak Eko itu sebagai wakil. Wakil. Nah, saya dibantu oleh staf. Ada staf 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebagai staf umum. Kemudian ada staf khususnya, Pak Bintal, Pak Hajah itu sebagai staf khusus. Nah, itu staf saya. Saya juga punya komandan di bawah saya. Komandan-komandan. Ya inilah komandan-komandan kompi ini sebagai komandan di bawah saya. Jadi, kegiatan itu yang kalau saya di atas saya itu ada komandan brigade, di bawah saya ada komandan-komandan kompi. Jadi kegiatan batalion itu diselenggarakan oleh batalion itu dengan ya anggotanya itu adanya di kompi-kompi. Anggota batalion itu. Jadi sebenarnya yang punya pasukan mereka, saya nggak punya siapa-siapa. Saya hanya punya komandan kompi 5 doang, sama staf saya yang punya prajurit itu ya mereka-mereka ini sebenarnya tuh. Oh, jadi memang komandan membawahi komandan-komandan kompi. Ya, nah komandan-komandan kompi ini seperti ini. Dia membawahi komandan-komandan peleton. Nih anggotanya. Ini berarti dia ini anggotanya komandan kompi sebenarnya. Anak-anak ini prajurit ini anggotanya para komandan-komandan kompi. Jadi ini penjabaran dipotong lah dari tadi saya bilang tuh komandan batalion, wakil, kemudian ada staf. Nah, inilah ada komandan kompi. Nah, komandan kompi memiliki para komandan-komandan peleton. Nah, inilah prajuritnya di situ. Senapan A. Berarti dulu tuh nggak pernah nanya kayak gini sama bokap ya? Nggak pernah. Baru tahunya pas di sini malah. Gimana mau ditanya? Oh, tinggal ke Timor terus. Iya. Tempat untuk ruang rekreasi. Cuman beberapa tahun kebelakangan ya tidak termanfaatkan ruangan ini sehingga terbengkalai gitu dalam. Oh iya sayangnya. Sayang. Nah sekarang kita mau manfaatkan lagi kan bangunan bagus ini. Iya. Ruangan sebesar ini kan di sana kita bisa sewakan untuk berapa paket itu. Nah ini hasil dari apa namanya kreasinya mereka nih. Masa ini baru nih, ini sangguriang semua nih. Ini baru semua nih. Baru pembenahan semua. Ikut-ikutan mereka berlomba-lomba. Jadi kepacu ya. Kepacu semuanya. Ya alhamdulillah saya bilang karena
kita mencoba berbuat ikhlas lah untuk kita tinggalkan. Jangan berpikir kita nikmati ketika kitanya ada di sini. Iya. Tapi siapapun nanti yang ada di sini tuh dia akan nikmati terus gitu. Kan doanya buat kita juga, Mas. Betul. Karena tuh banyak yang main sini. Bola tuh dari pagi itu, dari pagi sampai sore. Kapan lagi ya kan? Iya. Dapat lapangan bagus. Enak lah ini. Nah, itu semua tuh. Sekarang tuh proyek berjajaran serentak tuh itu. Kita ganti kemarin dari keramik, pakainya batu marmer. Oh iya. Gitu, Mas. Tapi hebat loh, termanage semuanya. Bisa perbuat. Kita punya waktu dari sekarang sampai dengan bulan Juli. Nah, dikosongkanlah bulan 4 karena bulan puasa. Jadi kita atur waktu tahapan-tahapannya sehingga nanti ketika bulan Juli itu kita sudah laksanakan dengan baik tuh. Iya. Tiap tahapannya tuh. Baru action ya. Iya. Karena kalau yang pernah saya dengar itu perencanaan yang baik itu 75% sudah berhasil. Tinggal 20% sisanya itu pelaksanaannya itu bagaimana kita laksanakan. Iya. Karena ketika kita rencanakan maksimal saja belum tentu berjalan sesuai rencana ya, Mas. Iya. Apalagi nggak kita rencanakan. Lebih kacau lagi. Kacau lagi. Kalau tadi yang di video yang barak tuh yang sebelah sana, Mas. Di sana tuh yang bujangan-bujangan tuh. Nah, kalau ini perumahan keluarga semua. Ini dari sisi lapangan, kemudian itu sarana latihan kan. Di situ ada kesehatannya kita tuh. Yang ada mobil ambulan tuh kesehatan. Di belakang sana tuh ada budidaya lele dulu. Ada tempat budidaya lele waktu kerjasama dengan kementerian. Di sini kan ada balai di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP itu. Ya, KKP. Ada budidaya lele, kemudian di depannya ada taman bermain, sampingnya ada posyandu habis itu ada TPA. Di jalur ini. Nah, kemarin juga orang dari Kementerian KKP itu udah kita ajak sini juga liatin, nanti kita juga akan dibantu dia ada lahan yang kosong yang tidak termanfaatkan dan ada bekas kolam ikan. Nah, itu nanti akan diisi ikan nila dengan ikan lele. Jadi banyak nih. Semua bisa terpakai lah di sini nih. Terpakai. Inilah salah satu hal-hal yang bisa kita perbuat. Jangan dimatikan kita juga. Betul. Jadi kira-kira kesannya apa, Mas? Hampir nggak bisa berkata-kata. Oh, nggak boleh gitu. Jadi guys, ini perjalanan sejarah di Batalion 305 ini suasananya enak banget. Kenapa gue bilang enak? Karena yang pertama bersih. Dari ujung ke ujung, terus mulai dari apa tadi? Dangki ke Danki. Kompi. Kantor-kantor kompinya itu juga mereka sengaja ini berlomba-lomba satu masa kebersihan. Itu the best semuanya sama bersih. Terus untuk masalah renovasi tetap ya, segarang-garangnya tentara tetap ladies first. Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang ada di Batalion 305, selamat ya Bu. Dimanjakan. Kenakan. Dimanjakan loh. Tapi berkat ibu-ibu Persit itu apa? Kreativitas tumbuh, muncul. Anak-anak yang hebat-hebat itu banyak tumbuh dari ibu-ibu Kartika Chandra Kirana. Contohnya saya. Ibu yang ngerawatnya kan anaknya kan. Anak ibu Persit ini. Anak ibu Persit. Dulu saya paling sering daripada kakak saya, Mama udah pakai baju Persit kan hijau itu. Hijau muda ya? Masih ya? Ya, masih. Mau ini ya? Acara ya? Ikut kegiatan terus gandeng. Itu saya paling sering. Jadi dibawa terus. Makanya pas ini, renovasi untuk Persit luar biasa. Bukan di hitungan 3, 4 atau 5, tapi langsung setelah pembangunan pertama, pembangunan kedua langsung ke Persit. Itu yang pertama belum selesai. Padahal belum selesai. Baru mulai 2-3 hari lah yang pertama. Akhirnya kita jalan-jalan lihat, ini kita mulai lagi yang ini. Dan buat kalian semua para orang umum sipil yang ada di luar sana patut berbahagia. Fasilitas olahraga lengkap. Terus bisa dimanfaatkan. Itu perlu ada prosedur khusus nggak sih? Dan tinggal mereka lapor. Di sini kan ada sekretariatnya. Ada sekretariat yang ngurus masalah lapangan bola, kapan bisa digunakan, kapan tidak. Termasuk nanti yang
di GOR ini yang sedang kita benahi itu. Lapangan badminton. Ya, kapan bisa digunakan, kapan tidak. Karena kan di hari-hari biasa kan kita juga ada kegiatan lain, latihan dan segala macam, upacara macam-macam. Sehingga untuk saat ini kita bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari luar itu di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu saja. Sebenarnya itu waktu yang tepat juga buat mereka ya, karena hari libur mereka kan Sabtu Minggu. Betul. Terus sini kan hiburan juga, sini lihat-lihat pemandangan. Ini mah bener-bener buat refreshing loh. Dengan suasananya ya. Dengan suasananya alami, terus tidak meninggalkan unsur serba hijaunya. Betul. Dari saya kecil itu memang sudah seperti ini. Terus untuk mereka yang pengen tanya fasilitas-fasilitas umum ini, fasilitas yang bisa untuk umum ini, mereka bisa nanya kemana itu? Oh, di sini kan ada beberapa perwira tuh. Di sini kan ada perwira jasmani namanya. Jadi perwira yang mengurusi kegiatan, membidangi kegiatan jasmani. Jasmani itu ya maksudnya ya olahraga dan segala macam itu kegiatan jasmani. Berarti bisa diarahkan ke? Iya, kan namanya kalau sekarang tuh Kapten Poltak tuh kalau sekarang tuh. Itu di bawahnya nanti sama Wadan, sama Pak Eko juga tadi itu. Ada sekretariatnya mereka tuh. Ada sekretariat. Dan di situ ada juga anggota anggota yang punya lisensi sebagai wasit dan segala macam itu termasuk dalam daftar kesekretariatannya itu. Jadi ada beberapa anggota yang punya lisensi wasit. Wow, keren. Jadi ya mereka lah hidup. Di sini kita juga punya Tengkorak FC Football Club. Nah ini hari-hari mereka latihan. Pagi, sore, entar lagi jam 3 mulai latihan fisik, pagi latihan teknik segala macam. Oh, nah terus kalau untuk orang umum itu kalau mau menggunakan fasilitas ini, apakah dikenakan biaya atau seperti apa? Kalau administrasi? Selama ini gimana War? Ada bahasa tuh biaya kebersihan lapangannya saja sih sebenarnya. Jadi nggak disamakan dengan kita sewa di luar nggak. Iya. Biaya perawatan kalau kita bilang tuh perawatan. Oh, udah enak banget itu. Ya, perawatan karena ini kan yang ngerawatnya kita nih. Ngerawatnya kita. Jadi yang makainya kita dan mereka gitu kan jadi sama-sama. Jadi mereka tuh hanya dihitung kayaknya perawatannya bagaimana, ya udah. Dan itu tidak dalam bentuk dari dulu mungkin dipatok, sebenarnya enggak. Jadi ketika komunikasi gimana, setuju enggak, ya udah. Kesepakatannya saja sih bentuknya. Karena itu kan tidak bisa juga. Contoh di siap Sabtu Minggu itu mereka bisa menggunakan. Siapa tahu di hari Sabtu Minggu itu kita ada kegiatan yang penggunaan lapangannya. Jadi kan kalau kita bikin kontrak kan nggak bisa juga kayak gitu. Iya benar. Berarti tetap harus disesuaikan. Itu sebenarnya buat kalian semua yang ada di Kerawang dan sekitarnya, ini saya bilang enak banget. Untuk sewanya tidak seperti yang umum di luar. Bahkan semuanya serba terjaga, kebersihannya terjaga, dan juga buat kalian semua yang memang nanti menggunakan fasilitasnya harus ikut menjaga pula. Betul. Iya. Saya bilang tuh kemarin tuh, pokoknya kalau orangnya nggak mau jaga kebersihan, usir saya bilang. Maksudnya itu kan biar sama-sama kita jaga gitu. Tetap bersih, rapi gitu. Benar. Alhamdulillah Mas, Sabtu atau Minggu tuh ada aja tuh. Ada yang bawa keluarganya. Saya sambil lihat, cuman memang kita batasi untuk sektor-sektor yang di situ bukan sektor tamu gitu. Betul. Tetap ada batasannya. Iya. Saya setuju itu. Namanya juga asrama ya Mas ya. Iya. Tetap harus ada yang dijaga. Iya. Ini kita kemana lagi nih Nan? Kalau tadi sini sejarahkan sekilas, kita ke arah lapangan sana. Atau kita boleh lewat sana? Sana mutar. Boleh, bebas. Kalau sini bisa langsung. Iya, boleh lewat sini. Sini aja ya? Iya. Nanti Lorong Maijen Suprapto. Ya, nanti saya kasih tahu tentang ada lorong yang kemarin menang lomba kebersihan. Mereka kemarin diturunkan nilainya oleh batas dari sana ke sini. Nilainya agak kurang. Ini satu lorong hitungannya. Tapi yang dari gerbang yang sana ke sana, wah itu top banget, keren. Dari bersih, rapi dan segala macam itu. Dari batas yang gerbang sana, ini satu lorong hitungannya tuh kena. Nah, mereka agak dikurangi sedikit nilainya orang yang sebelah sini. Tapi itu udah masih bagus nilainya tuh, masih tinggi. Terus kalau kayak cat warna merah, kuning, hijaunya ini ada ketentuan? Nggak ada. Ada ketentuan nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Hanya untuk warna tembok bangunan rumah perkantoran itu memang sudah ada ketentuannya. Iya. Tapi kalau untuk tiang-tiangnya itu gimana indahnya saja. Oh. Nah, indah. Yang penting indah ditempati, enak dipandang, udah. Ini khusus yang sudah berkeluarga semua keluarga. Ya? Kalau rumah-rumah ada juga yang rumah
yang diisi oleh bujangan. Yang bujangan-bujangan yang sudah senior-senior mereka itu kita suruh bahasa kita tuh penyiapan diri sebelum menikah. Jadi mereka mungkin beli barang, beli ini, beli isi-isian dulu lah gitu. Sampai sehingga nanti ketika mereka ngajukan nikah tuh udah ada rumahnya, udah siap. Iya. Itulah semua terencana ya kita bikin ya. Betul, luar biasa. Secara nikahnya anggota itu nggak gampang. Nggak gampang. Gandeng dulu, ngadep komandan dulu. Iya. Dicek dulu dari sisi keluarganya bagaimana. Cek dulu silsilahnya. Betul. Makanya keluarga-keluarga yang dari TNI itu mereka langgeng, bahagia sampai tua. Ya. Seperti lagunya Tipek, bahagia sampai tua. Kau rumah segala rindu, bersamamu ku tak pernah ragu. Nah, nanti kita bisa dengar nanti ya. Bisa kita dengarkan. Pokoknya itu harus sampai saya hafal itu. Harus sampai hafal. Nanti ikut manggung. Iya dong. Sekalian pogo. Jadi jarang sekali dibilang keluarga TNI ini yang kayak artis-artis cerai, nggak ada. Karena cerainya pun susah. Jadi jangan macem-macem. Betul. Itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Kalau komandan nggak kasih izin nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi kalau cuma di KUA masih bisa waktu sekian tapi selesai. Di TNI jangan macem-macem loh. Hati-hati. Ini yang ngomong nih anak tentara nih, anaknya Bu Persit ini. Proses panjang loh. Kalau yang Pak, kalau untuk itu dipakai untuk latihan pertempuran, latihan perang kalau. Nah, tapi kalau udah materinya latihan nembak, ya itu mereka menggunakan peluru tajam kali. Karena kan kita mau pakai di lapangan, di medan tempur. Jadi kita lihat bagaimana nembaknya yang kurang, ya berarti dia latihannya tuh lebih ditambah sama materinya diajarkan. Karena sudah ada pelatih-pelatihnya. Makanya kalau setiap ada latihan, mau ada kegiatan menembak lah segala macam, ini pasti harus standby. Ini sudah protapnya. Ada mobil ambulan, ada orang kesehatan, ada orang bagian pengamanan. Sebelumnya sudah koordinasi dengan masyarakat di sekitar, ngasih tahu. Itu prosedur. Walaupun ini tempat kita sendiri, itu tetap koordinasi ke keluar. Sampai koordinasi juga. Koordinasi keluar kita pemberitahuan kalau kita bilang itu. Bahwa contoh nih, besok kita mau nembak. Nah, hari ini kita udah sampaikan ke luar itu bahwa besok dari batalion sampai dengan hari apa akan diadakan latihan menembak dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Dia yang sana tuh tahu. Iya. Dan itu baru dimulai saat setelah Komandan Ardi waktu di sini. Oh, kalau itu memang sudah prosedur kalau itu. Itu prosedur. Nah, kalau sudah proses seperti itu kadang yang karena itu menjadi rutinitas, kadang kita lupa. Oh iya. Kalau bentuknya rutinitas ya. Iya. Nah, saya bilang saya tidak suka orang berbicara tentang biasanya. Tetapi saya itu harus, kalau dengan saya itu harus berbicara tentang bagaimana seharusnya. Iya. Jadi karena yang biasanya itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah dia seharusnya seperti itu, sudah pasti benar. Harus. Nah, itulah yang harus kita biasakan. Harus. Nah, ini jadi lapangan untuk menembaknya, guys. Ini untuk lapangan menembak pistol. Ya. Kalau sebelah ini senapan. Laras panjang. Oke. Laras panjang. Lapangan tembak pistol. Oh iya. 25M itu apa, Dan? Meter. Sampai dengan yang ada kursi meja yang sini, yang ada aqua itu 25 meter jarak. Tapi kalau biasanya kalau kita ngelatih kawan yang baru mulai itu, kita mulai dari jarak 15 meter. 15 meter itu yang garis paling depan itu? Nah, paling depan itu 15 meter. Nah, guys, kita mau coba menembak, guys. Ya. Dengan pistol. Tapi dengan jarak 15 meter dulu kalian, Dan ya? Ya, enggak ya? Siap. Ya, nanti kita dampingi. Siap. Dampingi nanti dijelaskan senjatanya. Tapi udah aman senjatanya ya? Siap, aman. Ini pasti dilengkapi dengan apa namanya, penutup telinga airplug Airplug. ini. Nah, inilah sasarannya. Oke. Jadi ada nilai-nilainya tuh, setiap lingkaran tuh itu ada nilai-nilainya. Nah, ini pelurunya. Ini pelurunya nih.
Ini dibilang itu 9 mm. Maksudnya 9 mm ini. Jarak. Bukan. Bukan. Ini lingkarannya ini. Lingkaran ini diameternya ini proyektilnya. Ini 9 mm dia diameternya. Ini kaliber, dibilang kaliber 9 mm. Kaliber. Ini sama dengan larasnya ini. Dia sama dengan ini. Ini dengan ini sama. 9 mm. Ini ada bilang itu kaliber 9 mm. Jadi proyektilnya itu sama dengan ini. Ini larasnya. Tuh. Ini berarti termasuknya jenisnya apa ini? Ini pistol ini dari Pindad. Pindad. G2. Kalau ini kan kalau G2 tuh G2 Combat itu hanya penamaan. Penamaan dari sana itu untuk jenisnya itu pistol G2 Combat. Jadi karena ada beberapa jenis pistol untuk yang sekarang itu digunakan di satuan ini pistol dengan jenis G2 Combat. Ya. Jadi setiap kita mau menggunakan pistol atau setelah itu senjata semua kita kosongkan. Ini kosong, jadi kita kosongkan. Kita kosongkan baru kita pelakkan. Kan bahwa senjata itu aman. Iya. Karena kalau kata senior-senior kita ya, Takut ada setannya. oh itu kan dari zaman bapak yang dulu gitu juga. Saya ingat dulu zaman bapak kalau piket kan pasti bawa senjata lengkap. Itu pelurunya sempat saya copotin satu dari sini. Nyopotin ininya ya? Oh dari magasinnya ya? Iya dari itu Magasin, ya. mana magasin itu tuh? Nah, dari sini magasin. Oh nyopotin dari Oh, sini ya? nyopotin dari situ. Jadi kalau anak tentara mah kayak gini nih udah pada tahu nih caranya. Nggak bisa kita tipu-tipu. Karena kalau lomba-lomba itu Saya kirain hanya di 10 butir. oh, saya kirain 8. Soalnya saya dulu sering nyopotin punya ayah saya 8 biji 8. terus Itu isinya. dulu pakai pistol yang dulu itu P1 jenisnya yang paling awal dulu dikeluarkan oleh Pindad itu. Dia fullnya itu 10. Kalau sekarang rata-rata fullnya ini 15. Nah itu fullnya 10. Nah 10 itu nggak diisi full sampai 10. Jadi Ya. itu untuk biar pegasnya itu dia awet. Tetap dia. awet. Tahan lama. Tahan lama iya. Benar. Jadi coba cara ngisi ya Dan ya. Boleh. Kalau dulu kan ngeluarin. Nah dulu ngeluarin. Dulu belum pernah ngisi berarti dulu? Ya? Belum pernah ngisi? Belum, tukang nyopotinnya aja dulu. Nyopotin dan terus ayah saya yang masukin lagi. Wah, kamu ini. Tukang mungutin. Mungutin bekasnya. Udah pernah pegang belum? Siapa namanya ini? Tommy, Udah? Tommy. Ya udah sini aja, mumpung. Kan nggak tiap hari datang ke sini. Nah, jadi ngisi itu. Gimana? Ada cara cepatnya nih. Ini harusnya panggang, ini nggak? Siap. Lo kasih tau nggak? Gimana cara ngisinya ini? Mau izin? Izin komandan? Izin. Aduh, maaf. Udah. Jadi mengisi untuk magasin pistol itu hanya sebenarnya sama aja ya, cuma ini kan udah dibuat rel. Kalau dibilang kan buat rel, tinggal hanya seperti ini, tinggal ditekan saja. Tinggal tekan baru dorong. Masuk. Memang ada juga alatnya yang dimasukkan Langsung seperti dorong. rek cepat itu bisa. Kalau manual hanya seperti ini. Biasanya untuk yang kalau sudah 10 mau ke 11 itu memang berat karena pernya itu kan sudah mentok. Nah, itu makanya Udah padat ya. padat. Makanya tinggal hanya ini habis itu ditekan ke bawah tinggal didorong. Coba Karena tadi salah cara ngisinya, gue lihat itu. Kan di ujungnya, lepaskan. ini saja nih. Berarti bermain di jempol, dorong masukin. Nah, kan? Biasa megang stick drum ya kan. Beda emang. Sekarang lu disuruh pakai main drum, bisa nggak? Tidak. Bisa. Tinggal di ini kan udah udah isi, tinggal tekan, dorong. Ada lagi tinggal tekan, dorong. Jadi mainnya itu di tangan kiri ini. Mas Ari ini masukinnya emang dia susah, tapi nembaknya masih jago dia. Biasa nembak cewek. Ini aja. Jadi ini
Kalau ini sudah masuk munisi tajam kan, pistol itu kan ada munisi hampa, Iya. ada munisi karet. Nah, di sini adalah munisi tajamnya. Makanya kalau sudah bermain ini berarti sudah hati-hati sekali. Oh. Kalau hampa itu berarti nggak ada ininya ya, ujungnya hampa itu kuningan tapi kayak ada di apa namanya? penyokin gitu. Di ponjain ujungnya tuh. Oh. Ini hanya sebatas sampai dengan di sini saja. Di sininya. Nah, ininya ada longsor. Nah, terus itu ujungnya tuh dipenyokin, tapi dalamnya ada mesiunya. Dalamnya ada misinya. Ada mesiu dalamnya. Tetap bunyi dia. Nah, ini. Jadi ujungnya ini dipenyokin. Nah, tambah dikit dia dipenyokin ujungnya truk. Nah, jadilah dia di sini tetap dalamnya ada mesiunya. Jadilah munisi hampa kita bilang. Jadi tidak ada yang keluar. Pantas saya sering lihat dulu tuh sering lihat selongsong tapi sini penyok depannya. Ya. Itu dari longsongnya munisi hampa. Cuma ada bubuk mesiu Hanya aja. bubuk mesiunya saja dalam. Keluarnya api itu. Keluarnya api buat nakut-nakutin aja. Kalau hampa itu kan Tetap aja hampa. Iya. Hari Lasso hampa. Bisa masuk Michael. Jangan sering-sering kakak kelas nih. Karena Lu membalas dendam di sini. karena lo adik kelas makanya di syuting terus. Mau dikasih unjuk ke teman-teman dia. Nih. Masukkan ke ini ke sekolah nanti. Nih junior kita nih sekarang nih katanya. Udah belagu. Coba malah junior gua.